Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Batam TV Inspirasi Kepri. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa iman yang benar itu yang membawa kita bisa mengalahkan dunia ini, saudara. Ada satu cerita, satu kesaksian yang satu ilustrasi yang luar biasa yang saya mau saksikan. Ada satu orang tua dari satu kampung. Dia tinggal di kampung terpencil dan dia mau pindah, dia mau pergi pada malam itu karena ada satu urusan yang tidak bisa digagalkan, dan berkata tidak bisa dipergikan besok pagi, dia harus pergi malam itu. Jadi singkat cerita, dia malam itu dia udah siap-siap dengan membawa obor, dengan membawa semua perlengkapan untuk pergi ke satu desa yang lain, saudara. Dan pada saat itu saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu nggak tahu bagaimana, hujan itu begitu luar biasa, begitu lebat sehingga guntur segala semua, menggelegar segala semua. Nah singkat cerita sampai dia bilang sampai itu dia punya obor itu mati dan dia tidak bisa melihat apa-apa, saudara. Dia cuma bisa beriman pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Dia percayakan seluruh hidupnya pada Tuhan. Nah singkat cerita pada saat itu saudara yang kasih Tuhan, dia jatuh ke dalam jurang, saudara. Jurang yang dalam. Dia berteriak, saudara, Tuhan, tolong Tuhan. Aku percaya Kau tolong aku Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Dia terus sampai ke bawah sampai dia cuma mau menggapai yang namanya dahan, ranting segala semua. Dia pokoknya dengan cara apapun, akhirnya singkat cerita dia bisa menggapai salah satu ranting, saudara. Dahan dia ini. Terus dia bilang, Tuhan tolong Tuhan. Apa yang aku harus kerjakan? Di sini kita lihat saudara kasih Tuhan. Tuhan cuma bilang apa? Lompat. Jadi dia bilang, enggak Tuhan, aku enggak mau lompat. Kalau aku lompat, aku pasti mati Tuhan. Di situ dia bilang, Tuhan cuma bilang lompat. Dia bilang, enggak Tuhan, biar aku sampai pagi pun aku akan menunggu dan menunggu. Dengan berpegangan terus, dengan kelelahan dia terus, dipegang terus itu. Sampai akhirnya pagi, saudara. Nah pas pagi itu, matahari udah bersinar, saudara. Apa yang dia lihat, saudara? Pada saat Tuhan sudah melompat, dia tidak melakukan. Dia cuma dia bertahan, tapi dia percaya, dia bilang, dia beriman pada Tuhan, tapi dia nggak melakukan. Tahu-tahu saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Lompatannya itu cuma tinggal setengah meter, saudara. Sepanjang malam dia terus bergelantungan di sebuah dahan. Begitu capek, begitu lelahnya, saudara. Tetapi saya percaya kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan apa yang Tuhan mau perintahkan bagi kita, lakukan, saudara. Mungkin kita sudah tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya percaya Tuhan tidak memberikan rancangan kecelakaan bagi kita. Dia selalu memberikan rancangan damai sejahtera. Dan saya percaya pada saat dia melompat, saudara, baru dia mengerti, saudara, kenapa aku bertindak bodoh sekali. Kenapa aku cuma beriman dan aku cuma bilang percaya pada Tuhan, tetapi aku tidak melakukan.
Sehingga semalam-malaman bisa kebayang saudara. Semalam-malaman cuma bilang Tuhan cuma pegang itu dahan saudara. Tuhan udah suruh 3,5 meter lagi udah di bawah di tanah saudara. Dan ini kita belajar saudara yang kasih Tuhan. Dan kita lihat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan bahwa di dalam Tuhan kita harus bekerja sama saudara. Iman itu tidak bisa timbul sendiri dengan sendirinya aja. Kita mesti bekerja sama. Pada saat Tuhan berfirman pada kita, pada saat kita imani segala semua apa yang Tuhan mau kita kerjakan, pada saat itulah kita bisa bekerja sama dan sehingga mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita saudara. Tuhan nggak pernah perancangan yang tidak baik. Dia selalu memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk kita terus berkarya untuk kemuliaan bagi namanya. Saya percaya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Di sini kita lihat bahwa Tuhan itu dia selalu mau kita selalu betul-betul kita bergaul dengan dia, bergaul akrab dengan dia, supaya kita boleh betul-betul mengerti apa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita punya iman yang benar saudara. Iman yang benar inilah yang bisa mengalahkan dunia ini saudara. Kalau saudara tidak punya iman yang benar, dan kata saudara tidak punya kesaksian seperti bagaimana Sadrak, Mesyak, Abednego, sekalipun Tuhan sanggup menolong aku, kalau Tuhan tidak mau menolong aku sekalipun, aku tetap menyembah Engkau. Pegang ini Tuhan, pegang ini ayat ini saudara. Dia memiliki iman yang benar saudara. Tuhan mau kita punya iman yang benar dalam kehidupan ini. Saya percaya pada saat kita memiliki iman yang benar, kita bisa mengalahkan dunia ini saudara. Kita bisa berjalan kemanapun kita melangkah, pasti Tuhan memberikan kebaikan dan keberhasilan bagi kita. Bukan hanya keberhasilan, tapi keberuntungan juga bagi kita. Saya percaya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pemirsa dimanapun berada, sekalipun mungkin engkau mengalami saat sekarang ini kelemahan tubuh, mungkin dokter sudah vonis engkau mungkin tidak bisa diselamatkan, tetapi satu hal, engkau masih memiliki iman, masih memiliki Tuhan yang hidup, yang mampu menolong engkau, dia bisa menyembuhkan engkau dengan caranya. Masih banyak kesaksian yang saya punya saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Sekalipun dokter vonis 3 bulan lagi orang itu mati, tetapi Tuhan bisa mengubahkan. Dia bisa sembuh total saudara. Itu terjadi saudara. Gak ada perkara yang mustahil. Memang Tuhan bisa pakai dokter, anak-anak Tuhan banyak yang menjadi dokter, tetapi kita saksikan bahwa tidak ada perkara yang mustahil, dan berkata tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus memiliki iman yang benar. Kalau kita memiliki iman yang benar, maka saya berani katakan, saudara akan berjalan dengan rileks bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan menuntun saudara, Tuhan yang akan memimpin saudara, Tuhan yang akan membimbing saudara kemanapun saudara melangkah. Hanya dengan iman, percayakan Tuhan bersama-sama dengan engkau. Dan itulah yang kita bisa bagikan, bahwa iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang benar saudara. Dan di sini kita lihat saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali Tuhan. Tetaplah beriman pada Tuhan, tetaplah kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan saudara undur dari Tuhan. Kalau saudara undur dari Tuhan, saudara tidak akan melihat kemuliaan Tuhan, tetapi tetaplah maju. Sebagaimana sepertinya halnya kalau saya bicara tentang pergerakan iman, pergerakan namanya kekristenan, itu harus berjalan seperti sepeda saudara. Kalau saudara naik sepeda, kalau saudara diam di tempat, sepeda itu akan jatuh. Tetapi kalau saudara bergerak, dia tidak akan jatuh, dia akan berjalan. Firman Tuhan dengan Roh Kudus itu harus sejalan. Dan saya percaya pada saat kita andalkan iman kita pada Tuhan, kita percayakan iman kita pada Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi. Di sini kita lihat saudara kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Sebelumnya saya mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada. Dan kita lihat bahwa firman Tuhan pada siang hari ini yang mengatakan iman mengalahkan dunia itu boleh terjadi bagi Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita akan mengakhiri firman acara ini. Bapa, kembali kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang sudah ditabur Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, secara manusia hamba sudah berhenti bicara, tapi hamba percaya, biarlah
Roh Kudus terus menjabarkan lebih jauh lagi Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mau kami mempunyai iman yang benar Tuhan. Untuk kami boleh mengalahkan dunia ini Bapa. Untuk kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh ingatkan kembali Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah Tuhan yang hidup. Yang betul-betul mempunyai, yang sanggup menolong kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan Indonesia ada di matamu Bapa. Kami tahu Indonesia ada di hatimu Tuhan. Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati dan sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah Indonesia boleh penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Berkati pemimpin yang ada Tuhan, Presiden Pak Prabowo Tuhan, serta Gibran dan menteri-menteri yang ada Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Berkati juga anggota dewan dimanapun mereka berada juga Engkau berkati setiap mereka Tuhan. Biarlah keputusan mereka itu boleh menjadi keputusan-Mu Tuhan, sehingga betul-betul apa yang diputuskan mereka itu boleh berasal pada Engkau Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, biar damai secara sukacita-Mu mengalir bagi bangsa ini Bapa. Kami juga berdoa untuk TNI Polri yang ada Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, mereka yang selalu menjaga bangsa ini Tuhan siang dan malam Bapa. Biar Engkau berikan kekuatan, berikan hikmat bagi mereka Tuhan untuk menjaga bangsa ini Bapa. Tak lupa kami terus berdoa untuk kota Batam yang kami kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan disediakan kota Batam adalah disediakan kami Tuhan. Kalau Batam diberkati, kami juga diberkati Tuhan. Biarlah Engkau kirimkan investor-investor dari manapun mereka ada Tuhan. Berkati segala semua yang ada di tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemirsa yang ada di rumah Tuhan. Baik mereka yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap mereka Tuhan. Biarlah Engkau jamah mereka pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah tabib di atas segala tabib Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau sanggup menolong mereka Tuhan. Dan di dalam keadaan mereka juga, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka sekalipun Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan boleh dibuat Engkau berhasil dan beruntung Bapa. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk saluran berkat yang ada di tempat ini Tuhan, Batam TV. Engkau berkati dari desi yang paling tinggi Tuhan sekali sampai terendah Tuhan, sampai kru-kru yang ada Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang prima Tuhan bagi mereka Tuhan, di dalam mereka menjalani pekerjaan mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan, urapi setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai saluran ini boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kalau kami boleh menjadi bagian di dalamnya ini Bapa. Kau berkati mereka Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan, boleh buat Kau berhasil dan beruntung Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji hormat syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV yang dikasihi Tuhan dalam program Kasih dan Iman. Saya Pendeta Jim Syukur pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Shalom, shalom, shalom. Tuhan memberkati. Amin. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya